Ustadz, bagaimana sebaiknya hubungan umaro dan ulama dalam Islam? Kata Habib Ali Zainal Abidin, Ustadz Somad, kau kan dianggap orang sebagai ustadz ulama, ya. Hubungan kau dengan umaro itu macam garam dengan gulai. Hubungan umaro dengan ulama macam garam dengan gulai. Jangan terlalu banyak, nanti masin. Jangan pula sampai tak ada hubungan, sampai tak berasa. Nah, begitulah hubungan kita dekat dengan umara, bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri. Nah, agak-agak jauh sikit, dekat. Agak-agak foto 2 kali petik, habis itu jauh boleh. Macam main layang-layang. Jangan terlalu diulur, tersangkut pokok durian. Jangan pula tak diulur sampai tak terbang. Paham? Jadi kalau nampak saya nanti berfoto sama pejabat, itu bukan berarti saya sudah jadi piaraannya. Macam garam, kurang asin kasih sikit. Udah agak-agak terasa asin, menjauh. Macam main layang-layang. Ada angin kencang, ulur. Kurang angin, tarik. Jangan sampai tersangkut. Salah tarik, masuk. Kami warga Asahan banyak menerima keluhan terkait maraknya permainan judi game yang mengarah ke judi, termasuk togel. Apa tindakan kita selaku umat Islam? Lapor ke Pak Polisi. Hari ini lah hadir Pak Kapolres ataupun yang mewakili. Tolong Bapak sampaikan, Pak. Setuju atau tak setuju? Malam tadi saya ceramah di Serdang Bedagai, Sergei. Apa kata kawan saya yang jadi kasdim di situ? Kawan saya sekelas dulu di Muallimin, jadi kasdim di Sergei. Apa kata dia? Mat, dia tak panggil Ustaz, panggil Mat aja. Mat, itu Kapolres kami itu, Kapolres kami di Sergei itu habis semua. Pejudi-pejudi sikatnya, pecandu narkoba dibantainya semua. Aku suka betul sama dia. Saya tengok namanya Robin. Patutlah dia berani, Robin Hood. Dia memang tak Islam, Mat, kata kawan saya. Memang tak Islam, tapi semangatnya suka saya. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita punya saudara yang berani memberantas ini. Amin. Kuntum khaira ummat, kalian umat yang terbaik. Bukan kalian umat yang terbaik karena duitnya banyak sering ke Makkah, bukan itu. Kenapa umat yang terbaik? 3 sifatnya. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, melarang orang buat mungkar, wa tu'minuna billah. Ini kemungkaran yang nyata. Kalau dalam hal kemungkaran ini siapa yang lebih berperan? Ustadz atau polisi? Polisi. Tak mungkin saya pergi ke tempat judi togel tuh, ya ayyuhallazina amanu hurrimat alaikumul togel. Mana mempan ceramah saya? Bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara, bapak-bapak intel, mumpung pistol kalian itu masih hidup, nah, berjuanglah menolong agama Allah. Takbir. Jangan nanti udah pensiun baru datang ke saya. Banyak polisi-polisi tua datang ke saya, Ustadz, apa yang bisa kita lakukan? Saya ambil tasbih, zikir aja lah, Pak. Astagfirullah, menunggu malaikat maut datang. Dulu kemana aja? Saya sholat ke masjid, saya ke masjid tak pakai peci. Hari Jumat khotib berapi-api di atas mimbar itu, segala kemungkaran, kata khotib. Anak-anak di belakang tuh ketawa cekikikan, kiki. Ada saya di situ, haram mampus kalau dia segan. Cuek aja ditengoknya saya, kiki. Begitu masuk polisi ke dalam, terdiam mana? Pistol. Pakai pistol itu, betul? Oh, masuk ke tempat-tempat, berhenti. Aku tembak kepala kalian. Itulah yang akan menerangkan kubur nanti di alam barzah, betul? Itulah yang akan menyebabkan masuk ke dalam surga Allah, betul? Untuk apa punya jabatan kekuasaan tak dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalian enak aja tepuk tangan, aku yang kena bully. Saya awal-awal kena bully dulu stres saya. Lama saya tak selera makan. Tapi udah sering-sering itu rindu pula.
Asal nama tak dibuli, kenapa lah tak muncul lagi orang membuli ini? Nah, itu. Makanya saya kalau sedang dibuli itu macam rasa-rasa mendapat sambal belacan saya. Apa benar Ustadz mendukung Pak Idris maju jadi Bupati Asahan? Ini yang saya maksud mancing-mancing. Kita udah jelaskan ini murni haul, tak ada mana ada balehu-balehu. Kita tidak membuat, saya mau ada haul tapi jangan ada proposal. Jangan ada proposal minta bantuan ke gubernur bupati, aku tak mau. Murni keluarga-keluarga aja kumpul, minta izin sama Tuan Haji, Pak Cik Haji Ibrahim. Kalau setuju dia lanjutkan, saya bilang. Kenapa? Karena tidak mau ada intervensi politik. Kita bukan acara politik, tapi sebagai saya nih Abdul Somad, anak Hajah Rohana, anak Siti Aminah, anak Syekh Abdurrahman. Kalau Bang Idris, kenapa dia abang saya? Idris anak Waino, omak dia uak saya, Waino namanya. Waino ni anak Nek Kiah. Anak Nek Kiah. Nek Kiah ni anak Syekh Abdurrahman. Jadi nenek kami adik-beradik. Nah? Nek Timah, Nek Fatimah. Nah, Nek Fatimah anak Nek Fatimah adalah kakak kandung Siti Aminah. Nah, jadi kami ini dua pupu. Kalau mak kita adik-beradik sepupu. Kalau nenek kita adik-beradik dua pupu, kata orang Melayu. Banyaknya anak-anak kemanakan ini tak tahu sekarang. Itu tadi waktu foto-foto, itu abang kau. Panggil apa sama Ustaz Somad? Panggil abang. Apa? Kata. Tak pula tahu dia. Nah, itu bukan saya buat. Itu di rumah itu saya buat. Syekh Abdurrahman, nama abang Abbas, nama ini Zainab, lalu kemudian adiknya namanya Abdurrahim. Nah, ini saya buat ke bawah. Nah, itu kalau datang hari raya saya tanya tuh, kau anak siapa? Anak Sanu. Tengok kemana urutan. Saya tes itu. Nah, kau anak siapa? Ini kemana kau situ? Oh, kita saudara ya, gitu deh. Nah, itu ini pentingnya. Jadi abang saya secara pribadi, anak raja menangkap luwak, luwak ditangkap di dalam kain. Kalau ada pula abang awak, ngapalah kita pilih yang lain? Udah hilangkan itu pribadi saya. Majelis kita ini majelis ilmu. Majelis kita ini majelis barokah, majelis wali Allah. Majelis kita ini adalah majelis silaturahim. Jangan dinodai dengan yang lain-lain. Setuju? Maka di akhir majelis itu dihadiri malaikat-malaikat, ruh wali-wali datang. Jangan-jangan lidah kita tak makbul, tapi ruh mereka itu mengaminkan doa kita, menembus pintu-pintu langit. Maka di akhir majelis ini mari kita sama-sama berdoa. Kalau saya zikir, kok malah tambah galau? Salah satu dari niat atau bagaimana yang lebih baik untuk cara berzikir menurut agama Islam, Pak Ustadz? Kalau bisa wudhu dulu. Tapi kalau nggak bisa wudhu langsung saja zikir. Kalau mau zikirnya pakai tasbih yang 100 itu bagus. Banyak orang pergi umroh lebih lama milih tasbih daripada bertasbih. Milih tasbihnya lama, tasbih batu, tasbih kaca, tasbih koka, tasbih zaitun. Tasbihnya beli tasbih 100 pergi umroh, pas pulang satu pun nggak ada yang disimpan, semuanya dikasih ke orang, tinggal punya dia 2, itu pun digantung di kaca spion mobil. Itu alat tasbih itu supaya tasbih kita teratur, dihitung 100 terserah, tapi saya lebih banyak bersolawat. Bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mulut menyebut, hati mengingat, sikap mengagungkan. 3 caranya. Mulut menyebut, hati mengingat, sikap mengagungkan. Pejamkan mata. Kalau bisa sholat dulu, kalau pagi sholat duha, kalau malam sholat tahajud, kalau nggak ada waktu sholat sunat mutlak 2 rakaat, sholat sunat hajat. Ya Allah, tolong hajatku ini supaya tunaikan segala, mudahkan urusan dunia akhirat, tenangkan batinku. Sholat
setelah itu barulah berzikir. Baca Quran itu zikir, sholat itu zikir, tasbih itu zikir, sholawat itu zikir, istighfar itu zikir. Kalau belum datang mungkin kurang banyak, siapkan cawannya, siapkan gelasnya, Allah akan menurunkan airnya. Gelas itu hati kita, air itu adalah ketenangan dari Allah. Kalau belum datang mungkin bukan Allah tidak tunaikan janji, karena Allah maha menunaikan janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Tapi mungkin cawan kita masih kotor, kita bersihkan hati, kita mohon kepada Allah. Orang yang berserah diri kepada Allah, Allah pasti akan menolong dia. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan dia jalan keluar dari segala problematika masalah hidupnya. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah mungkin kurang syarat, kurang khusyuk. Obat saja pun yang hebat, kalau tidak cukup syarat tidak jadi obat, malah jadi penyakit. Ini ada pil kapsul dari Jerman, kalau dimakan, kalau dikonsumsi, kalau diobati anaknya insya Allah sehat. Begitu dikasih anaknya bukan sehat, malah makin sakit. Gara-gara apa? Gara-gara salah dengar. Gimana ibu kasih obatnya? Setelah saya kasih obatnya, saya masukkan ke bubur, saya suapkan ke anak saya. Rupanya kata dokter kemarin bukan ke bubur, ke dubur. Salah pasang. Makanya dengarkan baik-baik, amalkan tulus ikhlas, Allah akan menurunkan pertolongannya, ditenangkannya hati kita sebagaimana ditenangkan hati ibu Nabi Musa, ditenangkan hati kita sebagaimana ditenangkan hati Maryam, ditenangkan hati kita sebagaimana ditenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi